Jackmania, halo pemirsa Persija TV dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program Arena Persija, di mana di program ini kita sama-sama akan bernostalgia menyaksikan pertandingan-pertandingan Persija klasik di masa-masa yang lalu. Tentu saja masih bersama saya Randi Tanaya. Nah, buat pemirsa di rumah, masih ingatkah Anda tentang pertandingan Persija Jakarta melawan Persita Tangerang pada tanggal 12 Juni 2014? Ya, pertandingan ini dilangsungkan di Stadion Sultan Agung Bantul, Yogyakarta. Seperti kita ketahui bahwa militansi dari teman-teman Jackmania yang melakukan tur ke Jogja sangat luar biasa, sehingga dukungan dari Jackmania pada saat itu sangat luar biasa menambah motivasi pemain seakan bermain di kandang sendiri. Nah, sekarang di pertandingan itu kita juga sama-sama akan menyaksikan di mana Coach Bendol akan memainkan skema terbaik ya melawan Persita Tangerang. Pada pertandingan itu Persija bermain dengan full tim, hanya minus Andri Tani digantikan oleh Adiksi Lenzivio di bawah mister gawang Persija Jakarta. Oke, baiklah, tanpa berpanjang lebar langsung saja kita saksikan. Ini dia pertandingan babak pertama antara Persija Jakarta melawan Persita Tangerang. Selamat menyaksikan. Ya, kita saksikan bagaimana kita sudah mendengar ESL Anthem berkumandang di Stadion Sultan Agung Bantul, Yogyakarta. Ini adalah pertandingan antara Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta dalam lanjutan Indonesia Super League 2014. Kita lihat para pemain dari kedua tim sudah mulai memasuki lapangan. Abdani Lestaluhu yang menjadi top skor sementara bagi tim Persija Jakarta. Sementara ini juga kita lihat Luis Edmundo, Sirvi Arvani jadi andalan, dan kapten tim kita saksikan dari Persija Jakarta memimpin rekan-rekannya untuk berjabat tangan. Sementara ini juga kita lihat bagaimana para pemain memberikan salam kepada wasit dan manajer pertandingan di sore hari ini. Hadiana, Sumaryono, Sunaryanto, dan juga Jerry Eli sebagai wasit cadangan. Ya, para penonton, para pendukung dari Persija Jakarta di sore hari ini. Wasit muda Hadiana diberikan kesempatan kembali untuk memimpin partai terakhir antara Persita melawan Persija. Dan kita bagaimana semua pemain dari Persita yang mayoritas adalah pemain yang mempunyai naluri menyerang baik, lebih baik diturunkan. Satu strategi dari coach Fabio Oliveira untuk bisa mencuri kemenangan. Ya, Boakay Dufodey. Mari kita saksikan, ini dia coin toss dari wasit Hadiana. Tempat di mana? Bola ya? Lalu bertanding. Ya, baru saja coin toss dari wasit Hadiana. Dua kapten tim, Maman dan juga Fabiano Rosa Beltram. Kita lihat bagaimana Christian Carrasco dan juga ada Jalwandi. Ini adalah susunan pemain secara lengkap dari tim Persita Tangerang asuhan pelatih Fabio Oliveira. Ya, Yogi Triana menjaga gawang bagi Persita, ada Luis Edmundo, ada Handi, ada Gustripen, dan juga Windu Hanggoro. Sementara kita di tengah ada Kenji Maman, Jalwandi yang digadang-gadang merupakan pemain atau juga racing star bagi tim Persita Tangerang, Satrio Syam, dan juga di sana ada kita lihat Sirvi bersama dengan Carrasco. Kita lihat bagaimana Windu Hanggoro, ada dua pemain mantan pemain Persija di sini, yaitu ada Windu Hanggoro dan juga Maman. Kalau ada Leo Saputra kan ada 3 pemain mantan Persija Jakarta di Persita Tangerang. Ini dia pelatih Fabio Oliveira yang masih terus berjuang untuk bisa mengangkat anak asuhnya dari posisi zona kuning. Menjaga gawang Yogi Triana. Dan ini adalah Victor Pai yang mulai mendapatkan kepercayaan semenjak putaran kedua. Dan ini Persija Jakarta asuhan pelatih yang saat ini ditangani oleh Henry Susilo tanpa Beni Dolo.
Ya, Adik Silenzivio, penjaga gawang yang baru turunkan. Dan Saputra di kiri, Fabiano Beltram Ngurawayu di tengah, Ismail Safian di kanan. Sementara di tengah kita lihat ada Ponario Astaman, Egy Melgiansa, Ramdhani maupun juga Victor Pai. Duet di depan Bosnya dan juga Boga Difodai. Dan kita lihat di sini kembali Ponario diberikan kesempatan untuk tampil kedua kalinya bagi tim barunya Rendra, baru tapi lama. Kita lihat bagaimana peran dari Ponario di pertandingan hari ini. Ya, kembali kita saksikan bagaimana para pemain dari kedua tim dan ternyata ada Bedi Doli juga yang kita lihat sudah ada memberikan instruksinya. Dan sudah bersiap-siap di tengah lapangan para pemain dan wasit Hadiana pun juga sudah mendapatkan instruksi dari pengawas pertandingan untuk memulai pertandingan. Ya, dan sama-sama kita saksikan pemirsa dari Stadion Sultan Agung Yogyakarta. Ini adalah pertandingan terakhir bagi kedua tim di putaran kedua Indonesia Super League 2014 sebelum break dari Piala Dunia dan juga bulan Ramadan. Kita saksikan dan inilah dia kick off babak pertama. Kembali sebuah serangan kali ini dilakukan. Ismail Sofian langsung mengarah kepada Ivan Bosniak. Boakai Difodai. Masih Boakai Difodai. Tekanan yang coba dilakukan oleh Persija Jakarta. Masih belum bisa menembus pertahanan dari Persita Tangerang. Kita lihat pertahanan dari Persita Tangerang. Melihat pergerakan tanpa bola yang dilakukan oleh para pemain dari Persija Jakarta. Yogi Triana. Kembali gagal tekanan yang dilakukan. Ya, ada perubahan di sini kita lihat ya dengan tidak turunnya Roy Chan, Egy Melgiansa yang pada saat bermain melawan Sriwijaya hanya turun dari bangku cadangan, akhirnya dimainkan untuk berduet bersama dengan Ponario Astaman. Dan satu hal yang sangat menarik adalah ketika kita akan melihat duel antara Egy dan juga abang kandungnya di sana di Persita, Maman, yang berposisi hampir sama tentunya. Ya, kali ini kita lihat Ngurah Ngananak menguasai bola. Kembali berikan bola kepada Ismet Sofian. Sebuah serangan yang coba dilakukan Victor Pai kali ini. Masih Victor Pai dalam kotak penalti. Oh. Ya, kita lihat wasit meniup peluit. Dan ternyata adalah dianggap sebagai diving. Ya, kita akan lihat nanti bagaimana tayang ulangnya. Apakah ini diving dari seorang Victor Pai dan harus mendapatkan ganjaran kartu kuning bagi Victor. Dan ya, tepat sekali. Kita lihat wasit Hadiana memberikan kartu kuning kepada Victor Pai atas diving yang dilakukannya. Ini dia, kita lihat Victor Pai mendapatkan kartu kuning karena melakukan sebuah gerakan diving di dalam kotak penalti. Kita lihat. Ya. Sebenarnya kalau tidak diving ya memiliki kans untuk bisa membawa bola lebih ke dalam. Betul, karena dia sudah melewati pemain bertahan dari Persita ini ya. Dan kita lihat Victor justru menjatuhkan dirinya. Kembali sebuah serangan dilakukan kali ini. Serangan cepat dibangun oleh Jalwandi. Berikan bola kembali kepada Christian Carrasco. Ke belakang kita saksikan Sripan Effendi. Berikan bola kepada Luis Edmundo. Sebuah tekanan yang kembali gagal. Ya, pelanggaran kita lihat dilakukan oleh Satrio Syam. Ini dia kartu kuning juga diberikan kepada Satrio Syam. Ya, dalam waktu yang belum masuk 10 menit saja sudah ada 2 kartu kuning ya. Satu atas blunder dan yang kedua gini kita lihat bagaimana Satrio Syam melakukan pelanggaran terhadap Ivan Bosniak.
Hampir saja satu kecerobohan dari para pemain Persita dimanfaatkan oleh Ivan, namun ganjalan ini akhirnya menghentikan laju dari Ivan. Sementara untuk kedua kalinya melakukan set piece Persija, ketika pertama kali mendapatkan set piece dari sepak pojok, kita akan lihat Ismet akan melakukan eksekusi. Ya, kembali kita lihat kali ini sebuah tendangan bebas dari Ismet Sofyan. Ambil ancang-ancang Ismet Sofyan. Pemain yang sempat menjadi kapten di tim Persija Jakarta ketika menghadapi Sriwijaya FC kali ini, dan hadir Fabiano Rosa Beltram membuat ban kapten kembali diserahkan kepada pemain bertahan asal Brazil. Sementara ini mengambil ancang-ancang, kita saksikan Ismet Sofyan, ada Boake Edi Fodai dan juga ada Ivan Bosnya dalam kotak penalti, sebuah peluang dan terlepas kita dan gol! Lagi-lagi Ramdhani Lestaluhu menjadi pemain yang selalu mencetak gol bagi Persija Jakarta, dan 0-1 Persija Jakarta unggul atas tuan rumah Persita Tangerang di Stadion Sultan Agung Bantul, Yogyakarta. Iya, siapa lagi kalau bukan Ramdhani Lestaluhu. Kita lihat bagaimana gerakannya yang berlari mengarah ke area kotak penalti, sangat tepat. Tendangan dari Ismet Sofyan tidak bisa ditangkap dengan baik oleh Yogi Triana. Ini dia tendangan yang sangat sulit memangnya setelah memantul, dan bam, bola rebound langsung dimanfaatkan dengan begitu baik oleh Ramdhani yang berdiri sangat bebas. Datang dari lini kedua, memanfaatkan bola rebound, dan akhirnya Ramdhani memecah kebuntuan untuk pertama kali di menit pertama ini, juga di babak pertama ini dari menit yang belum masuki menit kelima, Indra. Ya, gol yang ke-7 dari Ramdhani Lestaluhu bagi Persija Jakarta dan membuat kepercayaan diri tentunya bagi tim Persija Jakarta. Kita lihat rebound bola dengan sangat baik dan akhirnya berubah kedudukan menjadi 0-1 saat ini. Tim Persija Jakarta unggul atas tuan rumah Persita Tangerang. Ya, kesalahan elementer seperti inilah yang kerap terjadi ya. Bisa kita katakan di pertandingan melawan Sriwijaya mungkin kesalahan elementer dilakukan oleh seorang Andri Tani. Dan sekarang kita lihat bagaimana kesalahan elementer dilakukan oleh Yogi Triana yang tidak bisa menangkap bola dengan begitu sempurna, dan akhirnya hukuman melalui Ramdhani Lestaluhu yang memang semakin mendapatkan momennya untuk terus bisa mencetak gol ya. 1-0 bagi Persija. Kembali sebuah serangan kali ini dilakukan oleh Victor Pai. Dorong bola, Boake Edi Fodai. Masih Boake Edi Fodai. Berhasil direbut oleh Kenji Ada Chihara. Persita Tangerang kali ini masih Kenji Ada Chihara. Sebuah sliding tackle yang sangat baik dari Egy Melgiansyah. Kembali kali ini Ramdhani Lestaluhu berikan bola kepada Boake Edi Fodai. Masih Boake Edi Fodai kembali ke belakang. Dani Saputra. Umpan kali ini sebuah serangan dibangun. Kita lihat Ismet Sofyan. Murah Nana kepada Fabiano Rosa Beltram. Ivan Bosnya offside. AW2 telah mengangkat bendera untuk Ivan Bosnya. Ya, tepat sekali kita keputusan dari wasit atau juga AW2. Lihat perjalanan dari Ivan Bosnya yang sudah berdiri pada posisi offside, dan sekarang berbalik Lendra. Tentunya tekanan psikis dari bagi tim tuan rumah Persita karena mereka harus tertinggal dengan satu gol melalui gol Ramdhani tadi. Kita lihat kali ini Dani Saputra. Ya, gagal tadi kita lihat Ramdhani untuk melewati Gus Ripen Effendi. Ya, kembali kita lihat mencoba mengirim bola lagi-lagi menuju kepada pergerakan Victor Pai, terlalu deras meninggalkan lapangan permainan. Sebuah serangan yang dibangun oleh Ponario Astaman. Di laga sore hari ini Ponario Astaman diduetkan dengan Egy Melgiansyah.
Dan juga Persija tidak memasang Rohichan. Bahkan juga tidak memainkan Amarzuki ya. Ya. Yang saya pikir dengan masuknya seorang Ponario agak sedikit menggeser peran dari seorang Amarzuki yang sebelumnya merupakan pemain utama dan selalu menjadi pemain pilihan. Kita lihat kali masih Persija Jakarta ya. Egy Melgiansyah kembali berikan bola kepada Fabiano Rosa Beltram. Umpan lagi. Dan kita lihat bagaimana sundulan dari Boakai Edi Fodai masih berhasil ditangkap atau juga diblok tadi oleh Yogi Triana. Ya, satu proses yang sangat cantik sekali bagaimana kita lihat Dani Saputra tadi memberikan crossing ke dalam area kotak penalti di mana Boakai Edi Fodai mampu melakukan heading, masih bisa dimentakkan oleh Yogi Triana. Tekanan yang coba dilakukan kembali kali ini. Kita lihat Egy Melgiansyah berikan bola kembali kepada Dani Saputra. Masih Dani Saputra berikan kepada Fabiano Rosa Beltram. Umpan kali ini berikan kepada Isbat Sofyan, terlepas bola. Kontrol yang dilakukan tadi oleh Isbat Sofyan. Ini dia peluang yang didapatkan oleh Boakai Edi Fodai. Ya, di saat Boakai Edi Fodai mampu atau juga memainkan perannya sebagai seorang striker, saya pikir dia mendapatkan banyak kesempatan, Rendra ya, untuk bisa mencetak gol. Namun kita lihat kan kerap sekali di pertandingan terakhir lawan Sriwijaya, saya melihat justru peran dari Edi Boakai Fodai justru banyak memainkan perannya di sektor tengah, dan ini membuat sangat sedikit sekali artinya kesempatan dia untuk bisa mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Kita lihat bagaimana blok tadi yang dilakukan oleh Luis Edmundo sangat baik. Dan juga bola langsung saja tadi dibuang oleh Hamdi Ramadan. Dan ya, bench dari Persija Jakarta. Kembali sebuah serangan yang dibangun tadi melalui Jalwandi Jamal. Tidak kenapa permainan, lemparan ke dalam untuk Persija Jakarta. Musim yang sangat menyenangkan nampaknya ya bagi seorang Dani Saputra yang mendapatkan kesempatan untuk bisa menjadi pemain utama di dalam skuad inti Persija. Kita lihat di sini itu juga tidak dijawab dengan sembarangan ya bagi seorang Dani ya. Dia menjawabnya dengan benar-benar kepercayaan yang sangat luar biasa, penampilan yang sangat luar biasa, dan juga akhirnya juga kita lihat Dani juga dipanggil untuk bermain di tim nasional U23. Betul sekali, ya, menjadi salah satu pemain kesayangan juga dari pelatih Aji Santoso. Ya. Kembali sebuah umpan kali ini kepada Ismet Sofyan. Kita lihat Ismet Sofyan masih menguasai bola bagi Persija Jakarta. Permainan yang cukup baik dilakukan tadi oleh Ivan Bosjak, dan kali ini masih Ismet Sofyan kepada Boakai Edi Fodai. Sundulan tadi berhasil direbut oleh Hamdi Ramadan. Kembali Kenji ada Cihara, masih Persita Tangerang. Belakang kita lihat berikan bola tadi kepada Gusripen Effendi. Kali ini masih Hamdi Ramadan. Bola dikuasai kali ini oleh Windu Hanggoro. Kembali sebuah umpan mengarah ke depan. Kita lihat Sirvi Arfani. Masih Sirvi Arfani. Berikan bola ke tengah. Maman. Dan juga Satrio Syam tadi. Maman berusaha mengejar. Bola kali ini kembali masih dikuasai oleh para pemain dari Persita Tangerang. Dan lini tengah tampaknya memang Persita Tangerang sedikit kalah dari Persija Jakarta di awal babak pertama ini. Ya, walaupun melihat mereka bermain 3-5-2 ya, artinya memang kalau melihat 3-5-2 mereka harusnya lebih banyak menumpuk main di sektor tengah ya. Namun saya melihat di sini justru malah Persija yang mampu menguasai jalan pertandingan, di mana 4-4-2-nya lebih berjalan. Dan saya melihat di sini sepertinya akan ada suatu evaluasi babak kedua nanti, karena ketika mereka bermain 3-5-2 seperti ini, Rendra, begitu banyak celah bagi seorang Victor Pai, bagi Ramani di sektor kiri. Bahkan juga tadi kita lihat pergerakan dari Ismet, melakukan overlapping, dan juga Dani Saputra yang membuat celah di sana sangat terbuka sekali.
keterlambatan dari Jalwandi maupun juga seorang Satrio Sam untuk menutup. Mereka menjadi sayap yang juga harus memaksakan diri untuk melakukan defense. Dan ini sering sekali terlambat. Ya, kita lihat Hamdi Ramadan berusaha untuk menahan serangan dilakukan oleh Ivan Bosniak. Dan seperti yang kita katakan berkali-kali, yang hanya kurang dari Ivan Bosniak hanyalah gol. Ya, tepat sekali. Kalau melihat dari performa permainannya, setiap pertandingan saya pikir pemain ini sangat-sangat bermain maksimal, Rendra. Dan itu terlihat ya, kerja dari seorang Ivan Bosniak. Kembali kali ini, Kenji Adicihara Persita Tangerang. Berikan bola kepada Sirvi Arfani. Masih Sirvi Arfani menguasai bola, berusaha ditahan bola tadi oleh Ngurah Nanak. Kali ini datang bantuan dari Satrio Syam. Berikan kembali kepada Maman, kapten tim dari Persita Tangerang. Ke belakang kita lihat bola dikuasai kali ini oleh Hamdi Ramadan dan Luis Edmundo. Masih Luis Edmundo. Kembali berhasil intercept oleh Ponario Astaman. Fabiano Rosa Beltram. Masih Ponario Astaman yang menguasai bola kali ini. Sebuah serangan dilakukan oleh Wakai Edi Fodai. Berikan kepada Ramdhani Lestaluhu. Egy Melgiansyah kembali kepada Dani Saputra. Kali ini bermain Fabiano Rosa Beltram. Ya, visi bermain yang cukup baik dari Fabiano ya. Mengubah arah permainan dari sektor kiri ke kanan dengan long pass yang sangat pas sekali kepada Ismail Sofyan. Dan mungkin inilah yang harus memang dilakukan ya. Mereka harus memainkan ritme permainan, mereka memainkan tempo. Dan bukan berarti di saat memang ada kelonggaran di sektor pertahanan atau juga sektor tengah dari Persita baru mereka melakukan tekanan seperti dilakukan tadi bagaimana Ivan Bosniak ya melakukan wall pass dan juga true pass kepada Ismail Sofyan dan akhirnya berhasil. Kembali kali ini sebuah serangan yang dibangun oleh Persita Tangerang. Kita lihat sebuah umpan, Maman berikan bola kali ini. Kembali kita saksikan. Umpan dari Maman. Masih berhasil Ivan Bosniak. Pelanggaran terjadi. Ya, kita lihat bagaimana Ivan Bosniak mendapatkan pengawalan yang sangat ketat ya. Dari Andi Ramadan nampaknya. Kembali gagal tekanan dari Persija Jakarta. Kita lihat sebuah serangan yang dibangun kali ini gagal kembali direbut oleh Ramdhani Lestaluhu. Kita lihat bola dikuasai oleh Fabiano Rosa Beltram. Ya, sangat sulit sekali kita lihat bagaimana lini tengah dari Persita untuk bisa meladeni pergerakan cepat di sektor tengah Persija. Dan kembali kita lihat serangan demi serangan yang terus bisa dapat terputus oleh para pemain lini tengah dari Persija. Sejauh ini kita belum melihat ada pergerakan kerjasama yang memang direncanakan oleh Carrasco maupun juga Sirvi Arfani. Dan satu hal juga yang sangat menarik, memang kita lihat belum adanya peluang-peluang dari tim Persita untuk bisa melakukan eksekusi di luar kotak penalti untuk bisa mencobai peran dari seorang Adiksi. Karena kita tahu memang di sini Adiksi juga tidak banyak mendapatkan kesempatan bermain ya. Dan mungkin ada kemungkinan baiknya bagi tim Persita untuk memberikan ujian, cobaan bagi seorang Adiksi. Ya, gila Ramdhani Lestaluhu masih menderita kesakitan. Ini dia pemain yang paling bersinar di Persija Jakarta musim ini. Bermain di posisi tengah tapi sudah mampu menjadi top skor sementara dengan 7 golnya. Fabio Oliveira berikan instruksi dan juga arahan kepada para pemain. Ya, kembali kita lihat bagaimana meningis kesakitan Ramdhani Lestaluhu.
dia para pendukung dari Persija Jakarta. Luis Edmundo berikan bola kembali, kali ini kita saksikan kepada Sripen Effendi. Kali ini bola dikuasai oleh Maman, masih Maman yang menguasai bola. Sebuah serangan, pelanggaran dilakukan oleh Ngurah Nanak terhadap Sirvi Arfani. Kita lihat bagaimana Sirvi Arfani. Ya. Kita lihat ada dorongan tangan dari Ngurah Nanak tadi terhadap Sirvi. Ya, Victor Pai. Lihat, Pai, pojok Pai. Ya, gawang dari Persija Jakarta, Adiksi Lenzivio. Mengambil ancang-ancang, kita saksikan Jalwandi Jamal. Sebuah tendangan dari Jalwandi Jamal kali ini mengarah ke gawang, ditinju bola tadi oleh Adiksi Lenzivio. Ya, satu percobaan pertama ya untuk seorang Adiksi. Peluang didapatkan kini Sirvi Arfani. Masih berhasil diblok oleh Fabiano Rosa Beltram. Kembali kita lihat masih Fabiano Rosa Beltram. Datang bantuan kali ini Sripen Effendi. Kita lihat Maman meninggalkan lapangan permainan. Kanan yang coba dilakukan tadi. Victor Pai. Masih berhasil diblok. Ya, Christian Carrasco harus mundur cukup jauh untuk menjemput bola. Tidak banyak sentuhan dari Christian Carrasco ya di babak pertama ini. Dan jarang sekali ada asis-asis yang memang memberikan keuntungan bagi seorang Carrasco untuk bisa mendapatkan kesempatan mencetak gol. Praktis sektor sayap dari Persita menurut saya tidak berjalan dengan maksimal, Rendra. Dani Saputra kembali kali ini. Rebut tadi masih mengenai rekannya sendiri, tendangan yang dilepaskan tadi oleh Sripen Effendi. Lebaran ke dalam kali ini bagi Persija Jakarta. Seperti yang terjadi di pertandingan ini, permainan dengan tempo pelan seperti ini adalah sangat menguntungkan bagi Persija Jakarta. Betul. Di saat mereka juga sudah leading yang 1 gol ya. Ponario Astaman. Balik ke belakang, kita saksikan kali ini Dani Saputra memindahkan bola kepada Ismet Sofyan. Balik kita saksikan Ismet Sofyan. Mengirim bola. Kembali gagal, ada Hamdi Ramadan. Christian Carrasco. Umpan cukup baik. Sudah berada posisi offside, ternyata Sirvi Arfani. Satu proses yang cukup baik sebenarnya di sini kalau tidak terperangkap dalam posisi offside. Kerjasama antara Carrasco yang memberikan terlepas kepada Sirvi. Sayang sekali Sirvi sudah dinyatakan ya 1 langkah lebih dulu. Lihat asisten pelatih dari Persija Jakarta, Giman Nurjaman. Victor Pai kali ini, masih Victor Pai. Dan terlepas lagi, dan kita lihat lagi-lagi Ramdhani Lestaluhu mencetak gol yang kedua dengan posisi yang hampir sama, itu bola muntah dan menjadi hari rebound bagi Ramdhani Lestaluhu. 0-2 Persija Jakarta unggul atas tuan rumah Persita Tangerang di Stadion Sultan Agung Bantul, Yogyakarta. Ya, krisis PD saat ini bisa kita katakan pada Yogi Triana, di mana tadi akselerasi, dribbling masuk dalam kotak penalti, running with the ball yang sangat baik dari seorang Victor Pai. Memberikan ancaman dengan tendangan ke gawang dari Yogi Triana. Kembali Yogi melakukan tangkapan yang tidak maksimal. Nampaknya harus mengganti sarung tangannya, Rendra. Sehingga akhirnya bola kembali rebound dan jatuh di kaki Ramdhani Lestaluhu yang datang dari ini kedua. Kali ini dia. Iya, tangkapan dan bam! Gampang sekali Ramdhani memasukkan bola untuk kedua kalinya ke gawang Persita Tangerang. 2-0 bagi Ramdhani Lestaluhu untuk Persija tentunya. Ya, kita bisa saksikan ini adalah benar-benar hari yang tidak menyenangkan bagi Yogi Triana. 2 kali bola muntah berhasil disamber oleh Ramdhani Lestaluhu dan membuat kedudukan menjadi 2-0 unggul sejauh ini Persija Jakarta. Iya.
Ya, kita bisa saksikan memang bagaimana Ramdhani Lestaluhu seperti selalu berada di tempat dan waktu yang sangat tepat. Artinya memang kelihatan di sini tren ya, tren krisis percaya diri dari para kiper yang ada di ISL ini sedang terjadi, Rendra. Dan kita saksikan tadi bagaimana fans Persija Jakarta melakukan selebrasi merayakan gol yang dicetak oleh Ramdhani Lestaluhu, gol ke-8-nya di musim ini. Dani Saputra, masih Dani Saputra. Wow, Pelanggaran cukup keras. betul, kita Gus Ripen saksikan. Effendi. Kartu kuning untuk Gus Ripen Effendi yang sudah kalah lari tadi dari Dani Saputra. Nampaknya frustasi sudah menghantui para pemain Persita. Kita lihat skor inilah ketika juga mereka pertama kali babak pertama melawan Semen Padang bisa lebih dulu unggul. Dan kita akan lihat apakah bisa Persija membalikkan keunggulan dari Persija. Wow, sangat keras ya pelanggaran dari Gus Ripen. Dan memang sudah kalah lari dengan Dani Saputra. Tendangan bebas kali ini bagi Persija Jakarta. Lihat ini dia Dani Saputra. Salah seorang pemain kidal yang pastinya juga sangat jarang untuk berlaga di Indonesia. Dan saat ini dimiliki oleh Persija Jakarta. Ya. Dan itulah dia membuat April Hadi harus sering berada di bangku cadangan. Ya, artinya sekarang memang semakin banyak ya talenta-talenta muda yang sudah mulai bermunculan di ajang ISL ini. Sangat beruntung dengan adanya ISL Under 21, Rendra. Dan ini membuat jam terbang dari setiap pemain juga akhirnya bisa dengan begitu gampang dan cepat untuk beradaptasi dengan tim seniornya. Kembali sebuah serangan kali ini dilakukan. Ya, Victor Pain mendapatkan kesempatan dan on one lawan Gus Ripen Effendi. Kita lihat kali ini Boakai Edifodai, masih Boakai Edifodai. Oh, baik sekali trik dari Boakai. Dan tendangan tadi dilepaskan oleh Egy Melgiansyah, belum sempurna. Dan kali ini datang masih Ramdhani Lestaluhu. Memilih melakukan tendangan langsung, kali ini berhasil diblok oleh Gus Ripen Effendi. Dia bermaksud untuk melakukan umpan tarik outback dari Ramdhani Lestaluhu. Bisa diputus atau dipotong oleh Gus Ripen. Coach Bendol yang bisa dikatakan agak sedikit nyaman ya untuk sementara ini dengan skor 2-0 di babak pertama. Ya, dan Bendol sendiri sebenarnya juga memiliki sebuah kenangan manis dengan Persita Tangerang karena Persita Tangerang pernah ia bawa menjadi runner up di tahun 2001, 2002. Cukup lama juga ya menyukangi Persita Tangerang. Memori tentunya bagi Bendol. Itu masih dipegang oleh Firman Utina, Ilham Jokusuma dan juga Zainal Arif. Dan kembali kali ini kita saksikan bola berhasil dikuasai oleh Isbeth Sofyan. Mengarah kepada Fabiano Rosa Beltram. Kembali umpan yang juga belum sempurna. Iya, Satrio Sam nampaknya mengalami cedera dan harus diganti langsung oleh Zikri Akbar. Ya, ini dia Satrio Sam, mantan pemain Persebaya Surabaya yang harus ditarik keluar. Fabiano Rosa Beltram, masih Fabiano Rosa Beltram, masuknya kepada Boakai Edifodai. Kembali kita lihat. Kembali kita saksikan kali ini. Melalui Egy Melgiansyah. Serangan yang lagi-lagi dibangun, kita saksikan. Mengarah kali ini kepada Ponario Astaman, masih Ponario Astaman. Oh, iya. Kita lihat bagaimana pergerakan Victor Paya yang mengira mungkin ada pemain yang muncul dari belakang sehingga dia melepaskan bola begitu saja. Artinya sudah terjadi satu permainan yang sangat cantik sekali antara Ponario dan juga Ivan Bosniak, dan di mana tadi bola terupas
Dimasukkan Ponario itu diberikan kepada Victor Pai untuk mendapatkan kembali bola wall pass ya. Namun Victor Pai melepasnya. Sangat disayangkan. Kita lihat berhasil direbut oleh Ismet Sofyan. Kali ini serangan Persija Jakarta. Masih Ismet Sofyan. Cukup baik melewati 3 pemain Ismet Sofyan. Kirim bola kali ini kepada Ivan Bosniak. Dan Ivan Bosniak lagi-lagi. Benar-benar menjadi sebuah barang yang sangat ditunggu-tunggu oleh Ivan Bosniak, yaitu gol. Ya, kita lihat bagaimana raut wajah dari seorang Bendol ya. Dengan kita lihat gerakan bibirnya yang nampaknya sangat kecewa dengan pemain asing yang satu ini. Kita lihat begitu bebas, berdiri sangat bebas, kecerdikan Ismet lepas bola. Namun kita lihat tendangannya, placing masuk sudah tepat, namun masih di atas gawang dari Yogi Triana. Ya, keberuntungan adalah satu hal yang masih menjauh dari Ivan Bosniak. Ketika sudah berada dalam posisi yang sangat kosong, hanya tinggal memplacing bola, tetapi ia juga masih belum beruntung untuk menambah jumlah golnya Ya, di Indonesia Super League 2014. tipis sekali. Ini dia, kita lihat Ivan Bosniak yang sudah mencetak 3 gol, 2 diantaranya melalui penalti. Dan kali ini masih para pemain dari Persija Jakarta yang menguasai bola. Bola dikuasai kali ini oleh Egy Melgiansyah. Kembali kepada Dani Saputra. Masih berikan kembali kepada Ngurah Nanak. Umpaan dari Ngurah Nanak kepada Ismet Sofyan. Pindahkan kembali kepada Victor Pai. Masih Victor Pai. Egy Melgiansyah. Ramdhani Resaluhu, Victor Pai kembali, bola untuk Boyka Edi Fodai. Berhasil diambil dengan baik oleh Luis Edmundo. Pelanggaran. Oh, bukan pelanggaran ternyata kita saksikan. Dan peluang lagi-lagi kali ini Ivan Bosniak. Tendangan Ivan Bosniak kali ini masih bisa ditangkap oleh Yogi Triana. Kembali kita lihat para rekan dari Ivan memberikan terus kesempatan bagi dirinya untuk bisa melakukan eksekusi ke gawang dari Yogi Triana. Ini dia tackling yang cukup baik sebenarnya melalui, dan kelihatannya seperti ada handsball di sana. Ya, dicuri kembali oleh Boyka Edi Fodai. Passing pada Bosniak, dan ini kita lihat bagaimana tendangan yang tidak sempurna dari Ivan Bosniak. Begitu lemah. Ya, sedikit ragu-ragu Ivan Bosniak antara mengirim bola atau juga melakukan tendangan. Kita saksikan ini dia peluang terbaik yang dimiliki oleh Ivan Bosniak. Hanya tipis di atas gawang dari Yogi Triana. Tenang Coach Bendol, Ivan akan mencetak gol nantinya. Kita lihat bagaimana raut wajahnya. Ya, kita lihat bagaimana gerakan bibirnya ya, yang seakan-akan sangat kecewa dengan Ivan. Kembali kita lihat tekanan dilakukan. Sebuah umpan yang tadi coba dilepaskan oleh Zikri Akbar. Zikri PNFND kali ini. Kembali memberikan bola kepada Kenji Adechihara. Ya, Dani Saputra kembali kali ini, Persija Jakarta. Berikan bola kepada Ivan Bosniak. Cukup baik pergerakan dari Ivan Bosniak. Tabrakan dia tadi dengan Luis Edmundo. Dan bukan merupakan pelanggaran menurut Adiana. Kembali kita saksikan Kenji Adechihara berusaha untuk menjemput bola, kembali gagal. Kali ini adalah Ponario Astaman menguasai bola, berikan bola ke belakang kembali kepada Fabiano Rosa Beltran. Di pertandingan ini memang terlihat Egy Melgiansyah dan Ponario Astaman dapat bermain dengan baik ya. Tapi di satu sisi juga Persita Tangerang tidak memberikan tekanan cukup keras. Betul, itu saya mau katakan, dan memang tidak ada tekanan dari sektor tengah terhadap dua pemain gelandang ini, sehingga akhirnya mereka bisa mengembangkan permainan Persija dengan begitu baik. Dan ini berbeda, berbanding terbalik ketika melawan Sriwijaya, di mana para pemain Sriwijaya ada satu asli tidak memberikan sama sekali kesempatan bagi Ponario ya untuk mengembangkan permainan terbaiknya. Bahkan juga mungkin bukan hanya Ponario, seorang Roy pun juga tidak berkembang kala itu.
kesulitan bagi Persija memang ketika mereka mendapatkan lawan yang memberikan tekanan terus ya. Menit demi menit dan memberikan ancaman di setiap lini, itulah mungkin yang membuat suatu perubahan permainan Persija sehingga begitu gampang tertekan. Bola kini dikuasai oleh Fabiano Rosa Beltran. Kembalikan lagi kepada Ngurah Nanak. Kita lihat bahkan juga Persita Tangerang tidak berusaha untuk melakukan pressing terhadap Persija Jakarta. Iya. Sehingga para pemain Persija Jakarta begitu santai untuk memindahkan bola dari kaki ke kaki melakukan possession. Kembali kali ini Zikri Akbar. Umpan maksudnya kepada Sirvi Arfani. Direbut oleh Sirvi Arfani. Jalwandi Jamal. Pelanggaran. Lihat bagaimana Jalwandi Jamal melakukan pelanggaran terhadap Egy Melgiansyah. Ya. Tackling yang sedikit terlambat dari Jalwandi. Kita belum lihat bagaimana ini Egy melakukan tackling terhadap Maman. Bahkan juga sebaliknya. Ismet Sofia, Victor Pai, cukup baik kali ini kembali Victor Pai mengirim bola kepada Ramdhani Lesaluhu dan peluang kali ini dan Ivan Bosniak berhasil mencetak gol dan ini adalah selebrasi emosional dari Ivan Bosniak dan merubah kedudukan menjadi 0-3. Persija Jakarta unggul atas Persita Tangerang dan Ivan Bosniak harus berterima kasih sangat besar untuk Ramdhani Lesaluhu yang sangat tidak egois. Ya, seperti saya katakan tadi, ada sabar Bung Bendol, dan ternyata tepat sekali kita lihat dengan ya walaupun gol yang tidak begitu cantik ya, kita lihat di sini Ivan Bosniak akhirnya memecah kebuntuannya dan mencetak gol melalui umpan back pass heading tadi dari Ramdhani Lesaluhu. Kita akan lihat bagaimana tayang ulangnya, satu proses yang sangat cantik ya, true pass dari Ismet Sofian kepada Victor Pai dan Victor melihat pergerakan dari Ramdhani, heading ke tiang jauh dan bam, gampang sekali bagi seorang Bosniak untuk bisa mencetak gol. Ya, gol keempat dari Ivan Bosniak musim ini. Dan lagi-lagi harus saya katakan harus berterima kasih kepada kebaikan dari Ramdhani Lesaluhu. Ya, artinya memang di sini kolektivitas permainan ya, di mana juga Victor Pai juga tidak bisa dipandang sebelah mata dengan cross yang dilakukan Rendra ya. Kita melihat pergerakan dari Ramdhani ke tiang jauh dan Victor memberikan bola yang sangat sempurna sehingga akhirnya gampang sekali Ramdhani untuk melakukan heading kembali kepada Ivan Bosniak. 3-0. Ya, beban yang ada di pundak dari Ivan Bosniak sedikit-sedikit mulai berkurang dengan gol yang ia cetak. Betul. Tapi kalau kita berbicara tentang kepuasan, tentunya bagi Bendol masih belum puas karena yang ia jebol juga adalah bukan tim yang berada di posisi 5 besar. Lagi-lagi kalau bicara tentang puas, masih belum puas tentunya Ya, ini dulu. bisa dikatakan mungkin begitu Rendra, namun saya pikir dengan kepuasan poin 3 itu yang paling utama untuk tetap menjaga jarak dan juga menjaga kemungkinan kesempatan mereka untuk bisa lolos ke 8 besar. Siapapun yang akan mencetak gol tentunya itu adalah harapan bahwa poin 3 merupakan poin yang sangat penting bagi kemenangan setiap tim di dalam ESL. Kembali kita lihat kali ini bola mengarah kepada Christian Carrasco. Masih Christian Carrasco duel dengan Fabiano Rosa Beltran. Lagi-lagi sliding tackle dari Fabiano Rosa Beltran. Susah sekali kita lihat Carrasco untuk bisa mendapatkan kesempatan. Bahkan Adiksi pun juga kalau tidak melalui bola-bola set piece ya, Adiksi pun juga tidak mendapatkan satu gangguan yang sangat berarti bagi dari tim Persita. Karena memang tidak ada sama sekali ancaman dari luar kotak penalti pun untuk melakukan eksekusi. Kita lihat kembali bola-bola habis sebelum mendekati area kotak penalti dari Persija. Ponari Asaman kali ini. Masih Ponari Asaman. Pindahkan bola kembali kepada Ismet Sofian. Bola kali ini dikuasai oleh para pemain dari Persija Jakarta. Fabiano Rosa Beltran. Kembali ke belakang, Dani Saputra. Offside, Buakai Edufodai. Mari kita lihat AW2 mengangkat bendera untuk Buakai Edufodai.
Tendangan bebas kali. Kembali sebuah permainan yang dilakukan oleh Persita Tangerang. Sirvi Arfani kerjasama dengan Kenji Adeciara. Tendangan cukup baik, lepaskan tadi oleh Jalwani Jamal. Ya, ini satu proses yang menurut saya sangat cantik sekali dari para pemain Persita. Tendangan yang cukup keras tadi ini kita lihat melalui Zikri Akbar. Ya, pemain yang baru masuk ternyata tadi melakukan tendangan. Namun sayang sekali masih tinggi dari gawang Adiksi Racing View. Kita lihat pergantian pemain kedua dilakukan. Windu Hanggoro digantikan oleh Hari Habrian. Memang ini adalah sebenarnya pos dari seorang Hari Habrian ya di sektor tengah, di mana Windu yang sebenarnya kerap bisa diturunkan juga menjadi pelapis di sektor pertahanan, dipaksakan untuk bermain di sektor gelandang, sehingga akhirnya memang jelas saya melihat di sini memang ada kebocoran di sana, di mana Windu tidak bisa menjaga para pemain tengah dari Persija dengan baik. Dua pergantian di babak pertama saya pikir sangat riskan sekali ya bagi Persita, karena mereka hanya tinggal satu opsi di babak kedua nanti. Ya, ini juga menandakan bahwa memang ada kepanikan dan juga ada strategi yang sangat tidak jalan dari tim Persita Tangerang di babak pertama ini. Iya. Kembali kita lihat kali ini bola dikuasai oleh Ngurah Nanak. Masih Ngurah Nanak berikan bola kepada Egy Melgiansyah. Fabiano Rosa Beltran. Kembali masih ada Ngurah Nanak. Bola dikuasai oleh Ramdhani Lestaluhu kali ini. Masih Ramdhani Lestaluhu. Cukup baik mendelay permainan. Berikan kepada Ivan Bosniak. Sebuah serangan dibangun oleh Ismail Sofyan. Kembali sebuah umpan Ismail Sofyan kepada Boakai. Edi Fodai. Kembali terlepas. Tapi kali ini adalah pelanggaran. Ya, hampir saja kita lihat ya. Sebenarnya saya melihat di sini Yogi justru malah terganggu oleh rekannya ya, bukan dari Boakai Edi Fodai. Dan masih sangat beruntung tadi kita lihat di sini wasit menganulir ini dia. Kita lihat gerakan dari Gus Riven sebenarnya mengganggu pergerakan dari Yogi. Namun keputusan wasit mengatakan lain. Kita lihat bagaimana Coach Bendol yang terus berkomat kamit nampaknya untuk mengucapkan sesuatu. Ya, sebuah tekanan yang coba dilakukan kembali oleh Persija Jakarta. Kembali kali ini Ramdhani Lestaluhu. Kirim bola kembali kali ini Maman, masih Maman. Berikan bola kepada Kenji Adeciara. Kirim, kita lihat sebuah pergerakan cukup baik dilakukan oleh Jalwani Jamal. Ya, permainan yang sangat baik ya antara tiga pemain tadi, Maman, Kenji maupun juga Jalwandi. Namun mendapatkan tackling dari belakang oleh Egy Melgiansyah. Ini dia pergerakan cukup baik dari Jalwandi. Salah satu pressing besar bagi Persita tentunya. Memang bebas sekali ini bagi Persita Tangerang. Kita lihat bagaimana Adiksi sang junior yang memanggil Ponari dengan kalimat popon. Artinya masih tidak ada batasan di sepak bola ya, senior dan junior. Zikri Akbar kali mengambil ancang-ancang tendangan bebas. Kita lihat sebuah tendangan dari Zikri Akbar mengarah ke tiang jauh, kali ini peluang didapatkan. Ini dia peluang pertama yang didapatkan oleh Kenji Adeciara. Betul. Dan kembali melalui proses dari set piece ya, di mana Kenji mendapatkan ancaman atau maksud saya Adiksi. Umpan Fabiano Rosa Beltran kembali kepada Egy Melgiansyah. Ya, memang terasa jelas di sini hilangnya beberapa pemain dari Persita Tangerang. Salah satunya adalah pemain di sektor lini tengah. Ya. Dan juga ada sayap Leo Saputra yang membuat tim ini sedikit mengalami kesulitan. Lagi-lagi peluang.
Bulan yang tidak sempurna tadi dari Ivan Bosniak. Kembali Ivan yang mendapatkan satu kesempatan untuk bisa mencetak gol, peluang yang sangat terbuka. Namun heading divingnya tidak terlalu sempurna. Ya, pelanggaran dorongan tadi dilakukan terhadap Ramdhani Lestaluhu oleh, ya kita saksikan, Hamdi Ramadan. Ya, tidak mengenal bagaimana heading dari Ivan Bosniak yang sudah sangat terbuka sekali. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh Ismet Sofyan. Ambil ancang-ancang Ismet Sofyan. Buat tendangan dari Ismet Sofyan dan heading. Kali ini adalah Ramdhani Lestaluhu yang juga masih melebar sundulan kepalanya. Dan hampir saja kita lihat Ramdhani melakukan atau mencetak hat-tricknya. Kita lihat begitu bebas, sangat memusingkan bagi saya, membingungkan juga bagi saya bagaimana seorang Ramdhani pun berdiri begitu bebas. Ada dua pemain tadi di sana yang tidak melihat pergerakan dari Ramdhani dan ini bisa membuat satu ancaman bagi Persita dan akan semakin banyak gol nanti babak kedua apabila ini tidak menjadikan satu evaluasi. Kita lihat bagaimana juga Luis Edmundo yang menunjuk bagaimana Ramdhani bisa berdiri seorang diri di sana. Wow. Ya, karena sudah unggul 3-0 terlihat bench dari Persija Jakarta cukup tenang melihat walaupun Ramdhani gagal mencetak gol ya. Ya, melihat raut wajah dari para official yang lain mungkin sudah tenang ya. Tapi tidak demikian dengan raut wajah dari seorang Coach Bendol yang nampaknya masih tetap tegang, Rendra. Ya, lempar ke dalam kali ini. Tambahan waktu 1 menit di babak pertama. Ya, kartu kuning nampaknya Zikri. Iya, Zikri Akbar melakukan pelanggaran terhadap Victor Pai. Ya, menarik badan dari Victor Pai tadi Zikri. Ya, sudah detik terakhir pertandingan di babak pertama. Kita saksikan kali ini dan tendangan berikutnya dan kali ini berhasil diamankan oleh Yogi Triana. Ya. Peluang dari Persija Jakarta, tendangan memotong atau menggunting yang dilepaskan tadi oleh Ramdhani Lestaluhu. Betul. Ya, babak pertama telah usai. Persita Tangerang tertinggal 0-3 dari tamunya Persija Jakarta di Stadion Sultan Agung, Bantul, Yogyakarta. 3 gol Persija Jakarta dicetak oleh Ivan Bosniak dan juga 2 gol dari Ramdhani Lestaluhu.